Bapak Ibu rahimahullah wa kembali kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Itu utamanya adalah nikmat batin, yakni nikmat Islam, nikmat iman, taufik dan hidayah, serta ridhanya kepada kita, ya, sehingga dengan nikmat ini kita selalu terbimbing, tertuntun di dalam kebaikan, dan pada saat yang sama kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam dosa dan maksiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi berbaik rahmat Allah, tidak mudah ya selalu berada dalam kebaikan, di dalam ketaatan, tidak mudah menjauhi dosa dan maksiat, tidak mudah menjaga diri kita dari dosa maksiat, itu tidak mudah. Apalagi kita saat ini hidup di zaman dosa. Tidak berlebihan kalau kita katakan seperti itu. Saat ini Bapak Ibu, kita ini hidup di zaman dosa. Dosa sangat banyak ya, di mana-mana. Kita bisa berbuat dosa di dalam kamar kita, kita bisa berbuat dosa di tengah rumah kita, di ruang tamu, kita bisa berbuat dosa di halaman rumah kita, kita bisa berbuat dosa di jalan, kita bisa berbuat dosa dimanapun. Dan itu sangat mendukung. Jadi perbuatan dosa dan maksiat itu sangat memungkinkan untuk dilakukan dan sangat mendukung hari ini. Oleh karena itu, ya, kita katakan bahwa saat ini kita hidup di zaman penuh dengan dosa dan maksiat. Nah, untuk terjaga dari dosa dan maksiat itu tidak mudah. Agar diri kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat itu tidak mudah. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita ini akan berbuat dosa. Setiap saat ada aja potensi dosa. Apakah mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki dan tangan kita, pikiran kita, hati kita. Ini benar. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau bukan karena Allah yang menjaga kita, maka setiap saat bisa saja kita berbuat dosa dan maksiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimahullah wa azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bahasan sebelumnya, yakni anwa' syirik, pembagian syirik atau macam-macam syirik. Kita sudah jelaskan jenis syirik yang pertama, yakni syirkul akbar, syirik besar. Kita kembali kepada definisi syirik sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Syirik adalah ayyaj'al al-'abdu lillahi niddan, ya, fi khasa'isihi, fi rububiyyatihi aw fi uluhiyyatihi aw fi asma' wa sifatihi, fi asma'i wa sifatihi. Itu sebagaimana definisi disebutkan oleh ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Syirik adalah seorang hamba menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba membuat tandingan bagi Allah di dalam perkara-perkara yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam rububiyahnya, di
besar ya. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan yang besar itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lampau. Sekarang kita masuk pada an-naw' ats-tsani. Jadi syirik yang kedua, syirkul asghar. Syirkul asghar, syirik kecil. La yakhruju min al-millati lakinnahu yanqusu at-tauhid wa huwa wasilatun ila asy-syirk al-akbar. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan, la yukhriju min al-millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama, artinya tidak membuat seseorang menjadi murtad. Itu bedanya dengan syirik besar. Yang katakan yukhriju min al-millati, ya, wa yukhriju, ya, wa yakhruju sahibuhu fi an-nar. Kalau syirik besar itu dia keluar dari Islam, kemudian kekal di neraka jahanam. Sedangkan syirik kecil dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi tauhid. Dan syirik kecil ini kalau dilakukan oleh seseorang bisa mengantarkannya kepada syirik besar. Dia akan terjerumus kepada syirik besar. Jadi kalau orang berbuat syirik kecil ini, yang besar kemungkinan nanti akan terjerumus kepada syirkul akbar, syirik besar. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Maka para ulama membagi syirik kecil ini kepada dua bagian. Pertama, syirkun zahir. Apa yang disebut dengan syirik zahir? Apa maksudnya? Syirik zahir itulah syirik yang dilakukan secara terang-terangan, baik itu dengan lidah maupun dengan perbuatan. Jadi zahir maksudnya dilakukan secara terang dan tampak, terdengar. Kalau tiba di suara itu terdengar, kalau tiba di perbuatan itu nampak di mata, terlihat di mata. Nah, contoh yang pertama ini disebutkan seperti syirik yang diucapkan dengan lidah, sumpah kepada selain Allah. Jadi bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik. Kategorinya syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad asyrak." Ya. Kata Nabi, siapa yang faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Dia telah kafir dan berbuat syirik. Syirik yang dimaksud di sini disebutkan oleh para ulama, ini maksudnya syirkul asghar, syirik kecil. Ini bukan syirik besar. Jadi kalau dia bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syiriknya syirik kecil. Apa contoh? Tidak, kalau biasanya kita bersumpah kan demi Allah. Nah, dia bersumpah misalnya demi yang lain-lain, seperti demi Nabi Muhammad, demi malaikat, demi Ka'bah misalnya, atau demi makhluk-makhluk Allah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kategorinya adalah syirik kecil. Kita tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Dan tidak boleh pula menggabungkan nama Allah dengan nama yang lain misalnya, seperti yang terjadi di masyarakat kita. Ya, demi Allah dan demi Rasulullah itu tak boleh juga, syirik juga. Kalau Allah digantikan dengan Nabi Muhammad, tak boleh. Sehebat apapun Nabi Muhammad, setinggi apapun kedudukannya, tidak boleh kita bersumpah dengan Nabi Muhammad. Tak boleh. Ini hukumnya syirik. Sekali lagi, kufur. Meski kufurnya itu tidak kufur yang membuat dia keluar dari Islam, kufur duna kufrin, kata para ulama, ini kufur kecil. Syiriknya syirik kecil. Ya. Tapi tetaplah ini dosanya dosa besar, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lain misalnya, nanti Bapak Ibu bisa
kita diskusi, mudah-mudahan waktunya cukup. Wa qalu masya Allah wa syi'ta, misalnya masya Allah wa syi'ta, ini perkataan syirik. Ini karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Itu enggak boleh. Ini karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Apalagi kalau seandainya kita katakan kalau bukan karena engkau, maka ini tidak akan terjadi. Itu lebih parah lagi, Pak. Ya. Kita menyebut Allah dan seseorang saja. Artinya apa di situ? Menggandingkan Allah dengan seseorang. Ini adalah karena Allah dan karena engkau. Itu saja. Allah, itu syirik. Apalagi kalau kita katakan ini kalau bukan karena engkau, maka ini tidak terjadi. Itu syiriknya bukan syirik kecil, itu syirik besar. Karena tidak sama sekali tidak menyertakan Allah di sana. Nah, dulu terjadi perkataan adanya perkataan muncul di tengah-tengah para sahabat. Kata-kata ini tertuju kepada Nabi karena pengagungan terhadap Nabi. Sehingga mereka katakan masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi karena Allah, karena kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Rasulullah. Maka ini perkataan syirik. Ya, atau perkataannya laulallahu wal fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, maka ini tidak akan terjadi. Itu syirik. Ya, jadi Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang benar bagaimana kalimatnya supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan? Ayyuqal masya Allah thumma syi'ta, atau masya Allah thumma fulan, misalnya begitu. Bapak-Ibu rahimati Allah. Ini adalah karena kehendak Allah, kemudian kehendak fulan, kehendaknya engkau. Ini karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak engkau juga. Apa bedanya ketika kita katakan ini kehendak Allah dan kehendak engkau? Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Apa bedanya? Ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Apa bedanya? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada bedanya kan? Sama aja terdengar itu. Tapi dalam bahasa Arab ternyata, Bapak-Ibu rahimani Allah, itu kata penghubung dan dengan kemudian gitu, Pak, dan wa dengan summa dalam bahasa Arab itu memiliki efek hukum yang berbeda. Kalau kita menggunakan kata wa di sana, masya Allah wa syi'ta, itu kita menyamakan Allah dengan si fulan ini. Tapi kalau kita katakan masya Allah thumma syi'ta, para ulama sepakat mengatakan kata-kata thumma itu berarti kehendaknya engkau itu mengikuti kehendak Allah. Jadi kalau menggunakan kata-kata thumma kemudian kehendak engkau, artinya apa? Ini tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kemudian kehendak engkau, kehendak engkau maksudnya engkau berkehendak di sana, kehendak Allah itu maksudnya. Bapak-Ibu rahimani Allah. Jadi memang agak sedikit unik ya dalam bahasa Arab itu. Makanya hati-hati juga kita mengucapkan kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya hampir sama. Jadi kata penghubung dan dalam bahasa Arab itu mensejajarkan Allah dengan yang lainnya. Tapi kalau summa, kata-kata summa, Bapak-Ibu rahimani, itu kehendaknya engkau mengikuti kehendak Allah. Kehendak engkau terjadi itu karena kehendak Allah. Itu maksudnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah kalian berkeinginan berkehendak melainkan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Artinya tidak akan berlaku keinginan kalian kecuali atas keinginan Allah
sesuatu, dan itu tidak akan pernah terjadi melainkan Allah berkehendak dengan sesuatu itu, yakni Rabbul Alamin. Ya. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya ketika kita mengatakan mali ilallah wa anta, apa yang ada padaku ini karena Allah dan karena engkau. Itu tidak boleh, karena Allah dan karena engkau. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya apa kalimatnya itu? Mali illallahu summa anta, kata-kata summa tadi. Ya, wa hadha min barakatin dan barakatin. Atau kita katakan ini karena berkah dari Allah dan berkah dari engkau. Mana ada berkah dari manusia? Berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh minta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang dibuat di sini. Nanti bisa kita kembangkan. Kemudian juga kalau yang perbuatan, misalnya perbuatan itu famithlu labisal haliqah, ya, wal khayt, seseorang yang memakai kalung, ya, atau benang, jadi mengalungkan sesuatu atau mengikatkan benang ke tangannya atau ke pinggangnya atau kemana lah yang dia lakukan itu, dan itu dia maksudkan untuk menolak bala, biraf'il bala. Itu dia maksudkan untuk, ya, mengangkat bala atau menolak bala. Ya. Semisal ta'liqut tamaim, dia menggantungkan jimat khaufan minal ain, karena dia takut dari penyakit ain, ya, ain, mata jahat, karena dia khawatir. Jadi ada yang mengatakan begini, Pak, seseorang meninggal tanpa sakit, kemudian dikatakan jangan-jangan dia meninggal karena penyakit ain. Kita nggak boleh berprasangka seperti itu. Ya Allah, ya. Ada yang meninggal karena nggak sakit apa, tiba-tiba meninggal. Orang yang udah lama sakit nggak mati-mati, ya, udah tua lama sakitnya nggak mati-mati, tiba-tiba dia segar bugar, umurnya juga masih produktif lah, ya, kemudian meninggal. Kemudian banyak tuh suara-suara yang jangan-jangan kena penyakit ain. Ya nggak usah berprasangka seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa penyakit ain itu ada. Jadi mata jahat itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis, mata jahat. Jadi mata ini kalau tidak disertai dengan memuji Allah, mata yang kita gunakan untuk melihat sesuatu tidak disertai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti bisa menjadi malapetaka dengan apa yang kita lihat itu. Itu akan bisa menimbulkan bahaya terhadap apa yang dilihat. Itu benar. Nah, karena takut dengan penyakit ain ini, apa yang dilakukan? Ya menggantungkan jimat atau apalah itu, dan nanti tiwalah namanya. Ya, kita dapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tamaim, ya, inna al-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat, tiwalah itu pemanis itu. Tiwalah itu semacam apa itu kalau kesininya bahasanya supaya, nah mungkin susu ya, termasuk ke dalam kategorinya susu, supaya istri lebih mencintainya atau supaya suami lebih mencintainya. Nah itu namanya tiwalah itu. Tiwalah itu. Kata Nabi syirkun, itu syirik. Itu syirik. Atau apa yang kalau sekarang anak-anak baru lahir itu yang apa yang diinginkan dengan anak kecil, ada yang dikalungkan di sini, dikalung begitu, ya. Kasih gelang gitu ya. Iya, kalau kayak dikasih gelang itu khusus itu, Pak. Iya itu. Nah itu kategorinya tamaim, jimat namanya.
ulama sepakat mengatakan itu haram dan itu syirik. Itu syirik. Disebutkan oleh para ulama, kalau dia meyakini, ya, dia meyakini jimat-jimat ini adalah penyerta yang menjadi sebab terangkatnya atau tertolaknya bahaya, maka jatuh kepada syirik kecil. Jadi itu bedanya nanti. Tapi kalau dia meyakini jimat-jimat ini, jampi-jampi itu, atau apa tadi, seperti susuk dan lain sebagainya itu misalnya, dia yakini itu semata-mata 100% bisa mendatangkan manfaat dan menolak alat misalnya, maka itu jatuh kepada syirik besar. Jadi bedanya syirik kecil, syirik besar itu pada jimat, pada tiwalah. Nanti ada namanya wada'ah. Dalam hadis Nabi itu disebutkan wada'ah itu dulu kalau orang Arab itu rumah kerah yang kecil, sampai kita juga ada rumah kerah itu nanti dikasih, dibolongin, dikasih alif, digantung. Itu diyakini oleh mereka bisa mengusir siap atau apa gitu. Rumah kerah itu ada, bahkan di masyarakat kita ada juga, bukan di orang Arab saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mereka meyakini dengan memakai itu, memakai jimat, memakai tiwalah, memakai wada'ah ini misalnya, diyakini ini dapat mengangkat bala, menghilangkan sial 100% dengan memakai itu jatuh kepada syirik besar. Nah, kalau syirik kecil tadi Pak, dia masih meyakini Allah yang mengangkat bala, dia masih meyakini Allah yang menghilangkan bala, cuman ini menjadi penyebab saja gitu maksudnya. Jimat itu bisa menjadi penyebab terangkatnya bala, tapi dia yakin bahwa Allah yang mengangkatkan bala gitu maksudnya. Nah, itu kategorinya syirik kecil. Itu bedanya. Jadi kalau Bapak baca buku, kalau Bapak tidak jeli membacanya, apa bedanya antara syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar itu keyakinannya penuh kepada jimat itu, dia lupa dengan Allah, itu maksudnya. Kalau syirik kecil dia masih ingat dengan Allah, tapi di sini dia meyakini ada selain Allah yang menjadi sebab, itu maksudnya. Padahal Allah tidak pernah menciptakan sebab-sebab seperti itu. Mereka hanya bikin sebab-sebab itu. Kalau pakai jimat ini nanti akan selamat dari ain. Kalau pakai jimat ini nanti dia akan mendapatkan manfaat ini, segala macam. Atau terangkatlah bala, hilanglah bala, misalnya seperti itu. Namun beda. Wabillahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syirik kecil berupa perkataan dan perbuatan yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kalau jimat itu misalnya berasal dari Al-Quran? Ya, iya, ayat Al-Quran itu Pak, ayat Al-Quran itu ya gulung-gulung itu terus nanti dibikin jimat. Ini ada dua jawaban para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh karena itu ayat Al-Quran, tetapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya walaupun itu ayat Al-Quran. Kenapa? Karena disebutkan ayat Al-Quran bukan untuk jimat. Ayat Al-Quran itu nggak ada untuk jimat. Ayat Al-Quran itu untuk dibaca, difahami isi kandungan, kemudian diamalkan. Itu gunanya ayat Al-Quran. Jadi nggak ada contohnya dari Nabi, dari para sahabat yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai jimat, itu nggak pernah ada. Jadi kalau ada dari kita nanti yang pakai sebagai cerita lucu yang pernah disebutkan oleh sebagian yang Ustaz, ini di masjid kami ayat kursinya pada hilang, digunting juga. Ayat kursinya maksudnya Al-Quran itu ayat kursinya hilang.
Itu lucu sekali. Nah, bisa jadi ini para apa? Para yang meyakini jimat tadi itu. Jadi ayat kursi itu jadikan sebagai jimat itu maksudnya. Subhanallah, yang maha suci Allah. Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu membenci dan mengharamkan jimat, baik itu jimat yang berasal dari Al-Quran maupun jimat yang bukan berasal dari Al-Quran. Baik, subhanallah. Dan ini yang pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Lebih dari itu, para ulama juga menyebutkan kalau ada yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat, itu bisa jadi melecehkan Al-Quran. Ujung-ujungnya nanti akan melecehkan Al-Quran. Bagaimana bentuknya? Ya, Al-Quran diyakini hanya untuk itu saja. Akhirnya dia malas baca Quran. Tidak. Kemudian kalau ini dia pakai misalnya saat dia buang air bisa jadi itu terbawa. Itu kan merendahkan, melecehkan Al-Quran. Kemudian termasuk saat dia sedang tidur juga disebutkan, badannya sedang berkeringat, atau saat dia berbuat dosa dan maksiat, ini kan tergantung terus itu, ya kan? Apa mungkin dia terpelihara dari dosa gitu, nggak pernah berbuat dosa sedikit pun? Makanya Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang sangat hina dan rendah ketika dipakai sebagai jimat. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, itu tak tergantung di lehernya atau di tangannya atau di mana. Itu kan penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi pendapat yang paling kuat dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh orang ulama, adalah pendapat mengatakan bahwa tetap haram hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Karena ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami isi kandungannya, kemudian diamalkan, itu gunanya Al-Quran. Bukan untuk jadi jimat. Kemudian Al-Qism Tsani, jenis yang kedua dari syirik kecil ini adalah syirkun khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau tadi kan syirik zahir, sekarang syirik yang tersembunyi. Apa itu? Wa huwa syirku fil iradat wal niyat. Syirik yang tersembunyi ini contohnya adalah syirik di dalam keinginan dan niat, kehendak dan niat, seperti riya, sum'ah, yang termasuk ujub juga sebenarnya. Ujub itu bisa sampai kepada syirik itu sebenarnya, tapi tidak dicontohkan. Tapi ujub kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan itu bisa menghapuskan amal, karena saking bahayanya ujub itu. Di sini cuma disebutkan riya dan sum'ah saja. Kana ya'malu 'amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi sana'an nas 'alaihi. Seperti seseorang melakukan sebuah amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang dia inginkan dari amal yang dilakukan itu apa? Pujian dari manusia, sanjungan dari manusia. Dia diinginkan sebenarnya. Ka'ayyuh sina salatahu atau yatasaddaqa li ajli ayyumdaha wa yuzna alaihi. Atau seperti dia melaksanakan sholat kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, atau dia bersedekah hanya ingin dipuji atau disanjung oleh orang dengan sedekah yang dia berikan itu. Alhamdulillah. Atau dia melafazkan zikir, ya, dengan suara yang dikeraskan, mengharap pujian dari orang. Zikir itu Ubaidullah bin Allah. Itu hukum asalnya zikir itu dengan suara lirih, suara rendah. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh zikir agak dikeraskan menurut ukuran diri kita sendiri. Tapi kalau ada orang, itu bisa menimbulkan riya. Kalau ada orang, itu bisa menimbulkan riya. Riya di dalam hati kita. Sama seperti ya
indah bacaannya, bacaan Al-Qur'annya, ya. Li ajli ayyusmi'un nas, agar manusia mendengarkan bacaannya kemudian mereka memujinya dan menyanjungnya. Subhanallah. Nah, ini syirik. Yang model begini, ini syirik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh dan janganlah dia mempersekutukan di dalam beribadah terhadap Rabb-Nya sesuatu apapun. Jadi riya ini dapat menghapuskan amal dan membatalkan amal yang sedang dilakukan tersebut. Nabi SAW berkata, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan terhadap diri kalian ini, kata Nabi, adalah terjadinya syirik kecil. Syirkul asghar. Qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang maksud dengan syirik kecil?" Nabi menyebutkan riya. Syirik kecil itu adalah riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa min al-amali li ajli tam'an dunyawi. Ketika seorang beramal, dia menginginkan harta benda dunia, seperti dia menunaikan ibadah haji, dia menginginkan harta benda dunia, atau mungkin dia belajar ilmu agama supaya nanti dia memiliki ilmu syar'i, ya, untuk mendapatkan harta benda dunia. Baiklah, dan tanggung-tanggung sebenarnya orang-orang yang para ulama lah khususnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau tujuan mereka dunia, mereka akan menjadi orang yang sangat kaya. Ini benar. Para ulama itu kalau tujuannya dunia, itu mereka akan menjadi orang yang sangat kaya. Luar biasa itu. Oleh karena itu Nabi SAW memastikan orang yang menuntut ilmu sejatinya dia mencari wajah Allah, tapi ternyata dia mengharapkan dunia, maka kata Nabi SAW, orang ini tidak akan mencium wanginya aroma surga. Ya. Harusnya dia menuntut ilmu itu untuk mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, untuk beramal dalam agama Allah, tidak menyebarkan ilmu karena Allah. Malah dia berharap harta benda dunia dari belajar, ya, menyebarkan ilmu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan harta benda dunia. Maka kata Nabi SAW, dia tidak akan mendapatkan dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Alhamdulillah. Walillah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW mencela orang-orang yang beramal karena dunia. Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhir. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Khamisah ini gamis, ya, pakaian yang indah. Jika dia dibeli, maka dia senang. Kalau tidak dibeli, maka dia marah. Paham apa maksudnya apa? Jadi dia beramal tujuannya untuk dunia. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan dari amalan, dia ingin mendapatkan cuan dari apa yang dia lakukan. Ketika dia tidak diberi, dia akan marah. Tapi kalau dia diberi, maka dia senang. Bapak Ibu Allah Subhanahu. Oleh karena itu,
luas, tilawatan tidak bertepi. Sedikit sekali manusia yang bisa selamat dari perkara ini. Betul atau tidak? Orang dalam masalah keinginan dan niat dalam beramal. Banyak dari kita ini yang tidak ikhlas karena Allah. Banyak dari kita ini yang beramal tidak ikhlas karena Allah, atau kurang ikhlas. Banyak sekali. Ya, kita nggak menyebut siapa-siapa, tapi memang ini perkara yang sangat berat. Faman arada bi'amalihi ghayra wajhi Allah wa nawa syai'an ghayra taqarrub ilaihi wa talaba al-jazaa' minhu faqad ashraka fi niyyati wa iradati. Barang siapa yang menginginkan dengan amal yang dilakukan itu selain dari wajah Allah, dia niatkan sesuatu tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia niatkan itu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba al-jazaa', dan dia mengharapkan balasan darinya, faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Maka sungguh dia telah berbuat syirik di dalam niatnya dan keinginannya. Wal ikhlas, kata beliau, adapun ikhlas ya ayyakhlis lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seseorang ikhlas karena Allah di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, di dalam keinginannya, di dalam niatnya. Masya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi hakikat ikhlas itu terdapat pada perbuatan yang kita lakukan, dalam perkataan yang keluar dari lidah kita, dalam keinginan yang ada dalam hati kita, kemudian niat. وهذه هي الحنيفية التي إبراهيم أمر الله بها عباده كلهم ولا يطلب من أحدهم من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. Beliau, inilah hanifiyahnya agama Ibrahim, inilah agama Ibrahim yang lurus, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus ini agama tauhid yang beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun dari amal yang dilakukan itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka agama Islam sejatinya agama tauhid yang mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam beramal, dan tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, takabur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini bahasan kita malam ini, semoga bermanfaat.